Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu melanjutkan pembahasan materi pengantar ilmu ekonomi pada bab 13 tentang inflasi. Kita akan banyak mengupas apa itu inflasi dan bagaimana cara mengatasi inflasi. Pemahaman teori inflasi atau pengertian inflasi adalah inflasi itu sebuah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Tidak dalam waktu hitungan hari, minggu, bahkan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, dan seterusnya. Tergantung keadaan. Atau inflasi juga dapat dikatakan sebuah keadaan yang menyatakan nilai value uang menurun. Bukan mata uang 100 rupiah menjadi 50 rupiah, bukan, tetapi value kegunaan daripada mata uang itu yang menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu proses menurunnya harga-harga secara umum dan menerus dalam waktu jangka yang lama, atau keadaan uangnya meningkat. Kebalikan inflasi, harga-harga turun secara umum, tetapi bukan mata uangnya yang turun, tetapi nilai uangnya meningkat. Ya, ini adalah pengertian deflasi. Kemudian jenis-jenis inflasi apa saja? Kita lihat jenis inflasi banyak. Pertama, kita bisa kategorikan dari asal timbulnya inflasi. Yang pertama, inflasi dalam negeri. Contohnya adalah adanya defisit anggaran, adanya banyak bencana dan sebagainya. Jadi anggaran atau tabungan uang pemerintah yang dimiliki untuk pembelian barang-barang ekspor dan sebagainya itu menurun, sehingga kita harus mencari pinjaman. Itu adalah penyebabnya inflasi, karena kita tidak cukup banyak uang untuk membeli kebutuhan material, raw material dan sebagainya untuk kegiatan produksi. Dalam sebuah negara bisa menimbulkan inflasi, di mana kecenderungan harga meningkat sementara nilai mata uang kita menjadi turun. Inflasi berdasarkan asalnya, yang kedua adalah inflasi berasal dari luar negeri. Ini penyebabnya karena harga minyak dunia yang tinggi. Kenapa minyak dunia naik? Disebabkan sumber-sumber produksi minyak di dunia mengalami penurunan ekspor atau penurunan eksplorasi jumlahnya. Banyak sumur-sumur minyak yang tutup sehingga tidak terlalu banyak produksi yang dihasilkan. Sementara kebutuhan minyak dunia tinggi menyebabkan harga minyak tinggi sementara stoknya tidak ada. Juga disebabkan yang lain biaya produksi di luar negeri dan tarif impor yang cukup tinggi. Itu sebagai penyumbang juga inflasi. Jenis inflasi yang kedua itu disebabkan cakupan pengaruh kenaikannya. Ada beberapa inflasi ini. Yang pertama adalah inflasi tertutup, di mana kenaikan harga barang atau beberapa barang hanya tertentu saja, tidak semua barang. Kedua adalah inflasi terbuka, di mana kenaikan harga secara menyeluruh untuk semua komoditas pokok kebutuhan rakyat, maka akan terjadi inflasi terbuka. Sedangkan inflasi tertutup tadi hanya ada beberapa komoditi saja, misalkan minyak goreng saja, sementara yang lain stabil. Yang ketiga adalah inflasi yang tidak terkendali, di mana inflasi ini sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus dan menyeluruh untuk semua komoditi kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok terutama. Kenapa kebutuhan pokok menjadi sorotan? Karena kebutuhan pokok menjadi volume penyumbang kebutuhan terbesar masyarakat. Di luar itu ada kebutuhan-kebutuhan yang tertier, kebutuhan barang mewah yang tidak semua masyarakat menjangkaunya. Sedangkan kebutuhan pokok bisa dipastikan seluruh rakyat, seluruh masyarakat akan membutuhkannya. Jenis inflasi yang ketiga, kita bisa amati dari parah dan tidaknya inflasi itu. Inflasi ringan, yang pertama adalah misalkan nilai inflasinya kurang dari 10% dalam 1 tahun. Sedangkan inflasi sedang, nilainya kisarannya pada 10% sampai 30% setahun.
Apa itu 10%, apa 30%, itu adalah sebuah perhitungan inflasi yang nanti kita akan pelajari kemudian. Yang ketiga, itu adalah inflasi berat. Inflasi berat itu kisaran inflasinya nilainya di atas 30% sampai 100% dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan inflasi yang tidak terkendali itu apabila semua harga atau semua inflasi, semua harga-harga kenaikannya dalam hal ini hitungan inflasinya di atas 100% dalam 1 tahun. Apa akibat dari inflasi tidak terkendali ini? Biasanya menyebabkan negara terpuruk jatuh. Banyak contoh negara di dunia dengan terjadinya inflasi yang cukup tinggi. Ketiga, kita pelajari apa penyebab sehingga inflasi itu bisa terjadi. Pertama, adanya permintaan yang lebih besar daripada suplai. Jadi demand yang terlalu tinggi menyebabkan suplainya tidak mencukupi. Hukum pasar berlaku. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa apabila permintaan yang cukup tinggi sementara suplainya berkurang, maka kecenderungan harga akan naik. Kalau ini terjadi hanya pada satu sektor produk, mungkin tidak banyak mempengaruhi. Tetapi kalau semua sektor berpengaruh, artinya sentra-sentra produksi berhenti, sementara permintaan cukup tinggi. Maka ambil contoh, pada saat yang bersamaan permintaan beras cukup tinggi, minyak tinggi, bahan bakar tinggi, semua tinggi, sementara suplai tidak ada, apa yang terjadi? Maka cenderung akan terjadinya inflasi. Kedua, penyebabnya juga adanya kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Ini juga mempengaruhi inflasi. Kenapa? Akan mendorong harga barang jualnya menjadi tinggi. Karena komponen harga jual itu disebabkan pertama ongkos produksi, ongkos tenaga kerja, ongkos modal, dan sebagainya. Jadi adanya kenaikan bahan baku, sudah barang tentu akan menaikkan biaya produksi. Biaya produksi berakibat kepada harga jual produksi, harga jual barang pada konsumen. Kalau harga jual barang tinggi, daya beli menurun, maka kecenderungan akan terjadi inflasi juga. Penyebab ketiga adalah adanya tekanan permintaan ditambah dengan dorongan ongkos. Apa maksudnya? Apabila permintaan yang cukup tinggi, kemudian ongkos juga cukup tinggi karena sulitnya diperoleh bahan baku tadi, maka cenderung ini akan terjadi inflasi. Bayangkan kalau misalkan permintaan tinggi, sementara pengadaan barang itu biayanya yang dibutuhkan untuk mengadakan tinggi, maka kecenderungan harga juga tinggi. Kemudian terdapat peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Uang kartal itu adalah uang yang berupa fisik, uang yang berupa kertas ataupun logam yang beredar di masyarakat yang cukup besar, tidak terkendali, mengakibatkan inflasi. Penyebab yang lain adalah terjadi kekacauan politik dan ekonomi. Ini pernah kita alami pada tahun 98, di mana terjadi pergolakan politik di negara Indonesia yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan inflasi ekonomi. Karena sentra-sentra produksi, sentra-sentra pemasaran pada saat itu, karena ada kekacauan menjadi ikut terganggu, sehingga suplai menjadi bermasalah, sementara demand-nya tinggi. Kalau demand tinggi akan berlaku hukum di mana permintaan besar, suplainya menjadi terganggu, maka akan terjadi inflasi. Terakhir adalah apabila terjadi tuntutan kenaikan upah, ini juga akan mempengaruhi. Banyak demonstrasi para tenaga kerja atau saudara-saudara kita buruh meminta harga naik yang terlalu tinggi, sehingga terjadi kekacauan ataupun misalnya terjadinya kenaikan penetapan upah buruh yang tinggi, itu menyebabkan sentra-sentra produksi atau perusahaan manufaktur tidak bisa membayar biaya upah, ataupun kalau bisa membayar biaya upah akan mendorong ongkos produksinya tinggi. Kalau ongkos produksi tinggi, apa yang terjadi? Harga jualnya menjadi tinggi. Harga jual tinggi menyebabkan daya beli menurun, sehingga berhenti, inflasi juga. Itulah kenapa di dalam proses sebuah circle atau perputaran ekonomi, banyak hal yang saling terkait menyebabkan terjadinya inflasi atau ketidakseimbangan
situasi ekonomi. Kemudian, sebab timbulnya inflasi itu tadi kita sudah sedikit singgung adanya tarikan permintaan atau demand pull inflation. Jadi karena permintaan yang cukup tinggi sekali. Kemudian yang kedua adalah atau tarikan permintaan ini karena bertambahnya permintaan ini terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Sudah otomatis ini adalah hukum pasar. Kalau adanya permintaan yang tinggi, stoknya sementara tetap atau berkurang, sudah pasti akan menaikkan harga jual barang. Kita lihat dalam grafik ini. Masih ingat di dalam kurva keseimbangan harga, di mana sumbu Y atau Y itu menunjukkan harga, atau P, price, sedangkan sumbu X atau Q, quantity, atau jumlah. Jadi pada satu titik, apabila terjadi kenaikan pergeseran jumlah barang yang diminta, maka sudah otomatis harga juga akan naik. Karena dengan asumsi stok yang sama, tidak ada penambahan stok. Maka kecenderungan terjadinya kenaikan permintaan dari titik 1 ke titik 2, maka akan mendorong harga juga akan ikut naik, di mana akan terjadi keseimbangan harga di titik E ini. Jadi P adalah price atau harga, Q adalah quantity, dan E ini adalah titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Kemudian yang kedua, inflasi juga disebabkan oleh cost push inflation. Cost push inflation ini biasanya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, yaitu bahan baku raw material dipakai untuk produksi. Naik harganya dengan segala sebab, misalkan sumber-sumber bahan bakunya berkurang karena ada bencana alam dan sebagainya. Sementara yang lain juga gaji tenaga kerja ikut terdorong naik karena ada permintaan, regulasi, dan sebagainya. Maka akan terjadi cost push inflation. Kita lihat dalam grafik, di mana seperti yang semula pada grafik harga dan kuantiti. Kalau terjadi kenaikan biaya produksi, bahan baku atau gaji, maka akan kecenderungan terjadinya penurunan permintaan dari titik sebelumnya ke titik Q-1 misalkan. Apa yang terjadi? Ini juga bisa menyebabkan inflasi karena harga naik. Kenapa harga naik? Karena biaya produksi naik dan upah buruh naik. Sehingga kalau harga naik biasanya permintaan menjadi turun. Kita kenal dalam hukum ekonomi keseimbangan. Maka titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar itu akan terjadi pergeseran dari titik sebelumnya. Kemudian kita bahas juga, setelah kita tahu penyebab tadi, teori-teori tentang inflasi. Teori-teori inflasi dikatakan oleh para pakar, pertama teori kuantitas oleh Irving Fisher, mengatakan bahwa inflasi itu disebabkan atau diakibatkan oleh dua faktor. Pertama, jumlah uang yang beredar. Semakin banyak uang beredar di masyarakat, uang kartal tadi, bisa menjadi penyebab terjadinya inflasi. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Ya, itu juga bisa menyebabkan inflasi. Jadi kalau ada isu rumor bahwa harga beras, harga minyak, atau harga bahan bakar kendaraan bermotor nanti tahun 2021, 2022 misalkan akan menjadi 15.000, maka ini juga akan mempengaruhi psikologi masyarakat untuk memborong bahan bakar sebanyak-banyaknya untuk disimpan hari ini. Itu juga akan bisa mempengaruhi inflasi. Sehingga berita-berita atau hoax yang tidak benar dalam hal kaitan seperti ini sangat-sangat berbahaya karena akan mempengaruhi ekonomi secara global atau makro di Indonesia. Kedua, teori Keynes.
mengatakan bahwa inflasi itu bisa terjadi karena pertama, keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Kedua, adanya perebutan rezeki antar kelompok. Sedangkan yang ketiga, itu teori yang dikatakan teori strukturalis, yaitu penyebab inflasi biasanya pertama adanya ketidakelastisan penerimaan ekspor. Jadi ekspornya menjadi tidak elastis atau tidak bergerak, kaku, hanya tidak ada pertumbuhan sama sekali. Kedua, karena kekakuan penawaran bahan makanan. Kemudian, metode-metode penanganan inflasi. Metode penanganan inflasi pertama atau solusinya adalah pemerintah mengambil langkah kebijakan moneter, misalkan melakukan politik diskonto, yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan dalam hal ini kita lihat menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunganya, dengan harapan kalau terjadi penurunan suku bunga, maka banyak pihak dari sektor swasta itu akan mengambil kredit di perbankan sebagai modal investasi untuk memutar atau menggerakkan roda produksi. Kalau terjadi pergerakan roda produksi, kemudian sentra-sentra produksi berjalan, penyediaan produk ada di masyarakat atau di pasar, kecenderungan harga akan turun, itu harapannya. Atau sebaliknya, dengan menaikkan suku bunga, maka banyak orang melakukan penyimpanan uang yang beredar di masyarakat. Uang-uang kertas yang beredar di masyarakat dapat dikontrol untuk ditarik, ditabung di perbankan. Itu juga diharapkan bisa menurunkan inflasi. Yang kedua, politik pasar terbuka atau open market policy, di mana kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga apabila pemerintah dalam hal ini kekurangan di dalam modal atau kekurangan di dalam cadangan anggaran untuk pembelian produk-produk bahan baku ekspor atau impor, maka cenderung menerbitkan surat berharga untuk mencari pinjaman modal pemerintah, biasanya dengan menerbitkan surat berharga. Selanjutnya adalah pengawasan kredit secara selektif. Jadi pemerintah dalam ini akan memberikan kredit secara ketat kepada perbankan yang betul-betul dinilai atau dianggap mempunyai likuiditas yang sehat atau sistem perbandingan cadangan keuangan yang baik. Pemberian kredit yang tidak selektif atau yang bersembarangan bisa menyebabkan inflasi menjadi parah. Berikutnya, kebijakan moneter yang lain adalah politik persediaan kas atau kas rasio polisi, di mana politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Adanya sebuah polisi atau sebuah kebijakan dari Bank Indonesia dengan memberikan penurunan atau menaikkan cadangan kas, itu juga bisa membantu diharapkan untuk menekan inflasi. Solusi berikutnya, selain kebijakan moneter yang tadi disampaikan, juga dilakukan kebijakan fiskal. Kalau moneter, itu lebih kepada praktek langsung di dalam penanganan kegiatan ekonomi perbankan dan keuangan di lapangan, sedangkan fiskal lebih kepada aturan-aturan yang dilakukan atau yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa memberikan kemudahan di dalam proses pelaksanaan aturan ekonomi tersebut. Seperti contohnya pengaturan pengeluaran pemerintah di dalam APBN. Perubahan APBN juga bagian dari kebijakan fiskal. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Bagaimana pemerintah melakukan revisi, berapa anggaran untuk belanja, berapa anggaran atau prediksi pendapatan dan sebagainya. Maka setiap saat, setiap tahun biasanya pemerintah akan melihat ini bagian dari koreksi untuk diambil tindakan bila mana perlu guna mengatasi terjadinya inflasi. Kebijakan fiskal yang lain adalah peningkatan tarif pajak. Tarif pajak juga berpengaruh di dalam proses pengambilan atau penanganan inflasi dalam hal kebijakan fiskal. Solusi yang ketiga adalah kebijakan non-moneter yang dilakukan pemerintah, pertama dengan meningkatkan produksi.
Sentra-sentra produksi diharapkan menggenjot produksinya seperti daerah-daerah sentra produksi padi, sentra produksi jagung dan sebagainya. Ini ditingkatkan dengan banyak diberikan subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi yang lainnya. Kedua, kebijakan upah juga diharapkan juga bisa menangani inflasi. Yang ketiga adalah pengawasan harga. Dengan adanya intervensi pemerintah terhadap harga pasar dengan melakukan operasi pasar misalkan, harga minyak, harga beras, harga komoditi, harga pokok bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karena penyumbang tertinggi dari inflasi salah satunya adalah harga-harga yang naik cukup tinggi tadi. Sehingga kalau intervensi pemerintah dilakukan terhadap pasar, diharapkan inflasi dapat ditangani. Demikian pembahasan inflasi pada bagian pertama. Kita akan lanjutkan pada bab atau pada bagian kedua berikutnya.